Kalau dalam Islam enggak. Kebenaran atau istilah ilmiahnya epistemologi ada 3. Nah, dibagi. Untuk kita katakan Hobersod itu bagaimana? Maktabatuna Temboro. Sebagaimana judulnya, kita akan membahas sekilas ya, tentang kaitan 3 tema besar, yaitu Islam, logika, dan sains. Ya, tentu saja ini tema yang sebetulnya sangat-sangat berat. Islam saja kalau kita bahas ini juga sangat berat, perlu puluhan tahun. Logika juga sama, dan sains apalagi, cabangnya juga sangat-sangat banyak. Yang tentu saja ini perlu seharusnya menghadirkan pakar-pakar yang lain, bukan hanya mutakalim wahdah. Dan juga butuh pendalaman yang juga berpuluh-puluh tahun seharusnya. Tapi kalau lagi majelisnya memang majelis nggak serius, ngopi-ngopi gratisan pisan ya. Jadi ya gak usah nemen-nemen. Ya rotok-rotok gak pada ahli ya gak apa-apa. Gak perlu mendatangkan hal mendatangkan yuk angel ya. Nah, jadi nanti kita ya bicara secara global saja. Nanti ya kita mungkin ada tanya jawab atau ada masukan-masukan, tambahan-tambahan. Kalau ada, kalau tidak ada ya ngopi mangan mulai. Insyaallah ya. Kenapa tema ini diangkat ya, di antara sebabnya sebagian orang luar sana memang suka membentur-benturkan antara 3 perkara ini. Dan memang begitu manusia, memang sukanya bentur, kan gak geger, gak asik. Sama dengan tema ini. Islam seolah-olah banyak yang bertentangan dengan logika, atau Islam seolah-olah bertentangan dengan sains, sehingga banyak yang bilang di antara musuh sains adalah orang-orang agama. Tentu saja tuduhan semacam ini harus kita usir, kita buang jauh-jauh. Kenapa? Yang perlu kita yakini bahwa Islam ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu Allah Ta'ala pencipta alam semesta. Termasuk Allah Ta'ala juga menciptakan otak yang ada dalam diri manusia. Artinya tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menabrakkan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Lawang sumber siji, asalnya itu satu. Agama ini dari Allah, otak manusia dari Allah, yang menggerakkan juga Allah, yang mengatur Allah, dan seluruh alam semesta ini semua juga diatur oleh Allah. Maka tidak akan mungkin bertentangan. Jika ada yang sepintas bertentangan, lah itu kita harus bersikap bahwa sebetulnya yang bertentangan itu kefahaman kita atau kekeliruan kita. Entah kekeliruan dalam memahami agama atau kekeliruan dalam memahami sains. Antara itu. Mahfum ini. Makanya ada satu kaidah yang ditulis oleh para ulama, yang kemudian ditulis juga di kajian utama ini. La ta'arudha bainal naqlis sahih wa bainal aqlis sahih wa bainal hawasis salim. Akal, kemudian nakal, wahyu atau Islam itu sendiri, kemudian panca indera yang sahih, atau nanti kemudian kita katakan sebagai sains
tidak akan bertentangan. Tentu saja dengan kriteria tertentu yang akan kita bahas nanti secara global. Dari sini mukadimahnya paham ya? Nggih. Lah, yang pertama yang perlu kita bahas bahwa dalam Islam kebenaran itu nyata dan ada. Ini perlu diketahui bersama. Kenapa? Karena sebagian orang barat, sebagian ya, enggak semua, mengatakan bahwa kebenaran itu tidak ada. Kebenaran mutlak itu tidak ada. Semua relatif. Nah ini yang kemudian menimbulkan orang-orang bingung. Kabeh-kabeh dianggap relatif. Agama yang terbenar tidak ada. Jangan merasa paling benar. Sering nggak dengar kayak gini? Nah ini model-model kayak gini. Tidak ada kebenaran. Dalam Islam, oh nggak iso. Al-haqiqah thabitah. Perkara sing bener 100% itu ada dan tetap. Nah, ini yang perlu kita yakini. Kemudian yang kedua, selanjutnya, untuk mencapai kebenaran, bagaimana caranya? Bagaimana maslaknya? Bagaimana manhajnya? Nah, ini berbeda lagi. Dalam Islam perlu kita ketahui bahwa maslak atau manhaj atau masdar dari sebuah kebenaran ada 3. Yaitu akal, kemudian nakal, informasi atau khobar, kemudian hawas, panca indera. Tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, sedangkan sebagian orang barat yang meyakini adanya kebenaran hanya menerima 1 dari 3 perkara itu. Yaitu dari hawas, dari panca indera. Kebenaran adalah sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dicerna, yang bisa diteliti, yang bisa diobservasi, yang berupa fisik dan semacamnya. Paham ini? Kalau dalam Islam enggak. Kebenaran atau istilah ilmiahnya epistemologi ada 3. Nah, dibagi. Paham di sini ya? Dalam Islam ada berapa untuk mencapai kebenaran? 3. Akal, nakal, kemudian hawas. Jadi kebenaran bisa dicapai melalui akal, kemudian bisa dicapai melalui panca indera, bisa dicapai melalui berita tentu saja yang sahih. Paham dari sini? Dan kalau kita objektif, memang kalau kita pikir-pikir, kebenarannya memang gak lepas dari 3 ini. Kita gak bisa mengucilkan salah satu 3 perkara ini. Contohnya, umpama kebenaran akal. Contoh sederhananya, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kebenaran semacam ini hanya bisa dicapai dengan akal. Mulane wong sing picek amit, orang yang matanya tidak bisa melihat, bisa ngitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Dikei duit 50.000 ngerti 50.000 iso digawe tuku apa, 50.000 tambah 50.000 dadi 100 tanpa panca indera, tanpa hawas. Mafhum ini? Karena ini murni soal akal. Begitu juga kadang-kadang kebenaran memang hanya bisa dilalui dengan hawas. Akal pun tidak mampu. Contohnya apa? Garam rasanya asin, gula rasanya manis. Akal tidak terlalu berperan dalam hal itu. Jadi walaupun kowe iki cerdas, jenius, jenenge garam mbok delok tok gak mbok rasakne, gak kan iso menyimpulkan kalau ini rasanya asin. Delok iya, pasir, garam sama. Perlu media, yaitu salah satu panca indera. Oh iki asin, oh iki manis. Contohnya meneh apa? Wong ayu, atau wong ganteng. Ini panca indera. Akal tidak terlalu berperan. Wong nek mripate resik,
Orang min seleranya normal akan tahu mana yang cantik mana yang tidak. Iki gak patek akal-akalan. Makanya wong bodoh ya, kon ngitung-ngitung gak patek iso ngaji ngantukan uteke dedel. Tapi masalah ayu gak ayu iso bedane. Karena tadi faktor hawasnya lebih kental. Begitu juga kadang-kadang ada kebenaran ini yang akal pun juga tidak bisa mencapai. Hawas pun juga tidak bisa mencapai. Ini hanya bisa dilalui dengan berita. Contohnya banyak. Di antaranya kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelum kita. Lalu gak iso, gak akal gak iso. Wih cerdasnya kayak apa? Jeniusnya kayak apa? Anda gak akan tahu lahir Anda tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa, kecuali melalui berita. Apa ini yang lahir jebret langsung deh nulis tanggal dewe ya. 10 Juni jam sekian nggak bisa. Wi murni dari berita. Berita dari orang-orang yang kita percaya, dari orang tua kita, tetangga kita. Itu contoh sederhana saja. Contoh besarnya ya sejarah Majapahit, sejarah Abbasiyah, berita kemerdekaan, pemberontakan PKI. Ini yang semacam ini tidak bisa diperoleh baik dengan akal maupun dengan hawas, dengan panca indera. Makanya 3 perkara ini semua diakomodasi, diterima oleh Islam. Tentu saja dengan persyaratan-persyaratan. Islam tidak terlalu mudah menerima, sebagaimana juga tidak terlalu mudah menolak. Mulanya engkau ada pembagian-pembagiannya. Tidak semua akal itu diterima, sebagaimana tidak semua hawas itu diterima, sebagaimana tidak semua kabar itu diterima. Hanya akal yang normal, yang qat'i, yang diyakini kebenarannya, dan hawas yang normal, yang dipastikan kebenarannya, dan kabar yang sodik yang dipastikan kebenarannya. Paham dari sini? Dari Islam menerima 3 kebenaran melalui akal, khobar, dan hawas. Oke, kemudian yang kedua. Kadang-kadang bagaimana kita tahu bahwa kebenaran hanya bisa diterima melalui kabar. Tadi contohnya yang masa lampau. Lah, termasuk yang hanya bisa diperoleh melalui kabar adalah perkara-perkara yang ghaib. Lah, agama iki lah turun rata-rata membawa perkara yang ghaib. Mulane di Al-Qur'an di surat yang kedua membuka Al-Qur'an kita langsung ditampilkan, disinggung mengenai yu'minuna bil ghaib. Ngimani perkara sing ghaib. Nah tentu saja perkara yang gaib mau tidak mau melalui khobar, melalui berita. Nah ikilah fungsine para nabi, para rasul, membawa berita dari Allah yang maha benar dengan berita-berita gaib. Paham ini? Nah disinilah kemudian muncul masalah. Bagaimana dalil-dalil atau kabar-kabar, info-info dari para nabi rasul ternyata kok dituduh banyak bertentangan dengan kebenaran sains atau kebenaran akli. Contohnya, banyak contohnya. Sing paling rame ya bumi datar umpama ya. Bumi datar di Al-Qur'an jelas. Wal arda madadnaha. Aku bentangkan. Ini kan bentang kan datar. Akhirnya nyimpul nih bumi datar. Ada lagi berita sing barakna wong gak percaya. Umur umat ini 5.000 tahun. Berarti saiki karek pas dihitung-hitung
Sekarang udah berapa itu? 2000 itu dari Nabi Isa. Di sebelumnya wes mepet kiamat. Ditambah lagi ada berita lagi yang mungkin kalian sering dengar dan mungkin beberapa meyakini. Umur umat ini tadi kan umur manusia, umur dunia 5000. Kalau ini lebih spesifik lagi. Umur umat baginda Nabi 1500, tambah cedak meneh. Bayangno, Dajjal gung metu Imam Mahdi tanda-tanda belum ada, tapi sudah mepet sekali itu waktunya itu. Sekarang sudah 1444 dipotong hijrah Nabi 13. Ya enggak? Sehingga kan gonjang-ganjing ini bagaimana ini? Akhirnya duhan kayak biyen gak metu lah. Akhirnya kan diketawain oleh banyak orang luar sana, terutama ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Bagaimana orang-orang Islam sebagian kok terlalu cepat? Oh, meyakini ada berita dari nabinya. 1500 tahun akan kiamat. Dan banyak lagi lah contoh-contohnya sebagaimana yang kalian tahu, bahkan ada sebagian sekarang ya bukukan Ijazul Quran dan lain sebagainya. Nah, itulah kita akan bahas sekilas di sini agar tidak mudah untuk mengklaim bahwa ini dari wahyu. Paham ini? Jadi memang saya ulangi lagi, kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul bagian dari khobar shodiq. Lah, sekarang untuk kita katakan khobar shodiq itu bagaimana? Lah, para ulama usul lah ini membagi dalil menjadi 4. Lah ini yang perlu difahami. Maratibul adillah. Ada dalil qat'iyyud dilalah, kemudian yang kedua qat'iyyud tsubut, yang ketiga dzanniyud dilalah, yang keempat dzanniyud tsubut. Qat'i, yang dimaksud qat'i itu perkara sing 100% bener. Yang pasti benarnya. Di bawah 100%, 99,9 sampai ke bawah, sampai 80 lah. Itu namanya dzanni. Lah itu yang dipegang, jenenge dalil ya kuwi. Kalau di bawah itu sponsone wahmi dan lain sebagainya wis gak diakoni. Paham ya? Lah, qat'i sendiri ada 2. Ada qat'i dari segi riwayat atau istilahnya qat'i tsubut, riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan 100%. Ada yang di bawahnya namanya dzanniyut tsubut. Riwayatnya 90 ke bawah. Kemudian yang kedua, ada makna yang dipastikan kebenarannya 100%. Tidak ada kemungkinan yang kedua dan ketiga. Lah itu namanya qat'iyyud dilalah. Lah ada kebenaran yang macam-macam, yang tidak tunggal. Bisa A, bisa B, bisa C. Kebenarannya tidak absolut. Iki jenenge dzanniyud dilalah. Sekarang saya kasih contoh biar nggak bingung. Contoh qat'iyyud tsubut. Riwayat yang qat'i. Satu berita, satu info yang harus kita yakini kebenarannya. Jika tidak bisa kafir. Contohnya apa? Tentang tsubutnya Al-Qur'an. Al-Qur'an kuwi per lafdzonnya dari A sampai Z, dari Fatihah sampai An-Nas harus kita yakini betul-betul firman Allah yang diturunkan kepada baginda Muhammad. Kowe kok ragu-ragu, aku yakin karo Al-Qur'an kecuali An-Nas. Atau aku yakin Al-Qur'an ini sangka Gusti Allah, sangka Kanjeng Nabi. Kecuali Alif Lam Mim, langsung kafir. Kenapa? Riwayat iki mutawatir. Dan kebenaran riwayatnya 100%. Itu contoh yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang tidak mungkin bohong. Atau wakilah hadis ahad juga bisa menempati qat'i dengan syarat disepakati Bukhari Muslim. Atau hadis ahad Bukhari tok tapi diamalkan oleh banyak ulama dan tidak ada pertentangan. Itu juga wakilah bisa sampai qat'i secara riwayat. Tidak boleh kita bohongkan. Bohongkan kafir. Mulai ini kebenaran absolut. Quran termasuk khobar shodiq.
Lah cuman masalahnya kadang-kadang perkara itu qot'i secara subut tapi dilalahnya enggak qot'i. Qot'i subut, qot'i dilalah ada, tapi lebih banyak lagi qot'i subut tidak qot'i dilalahnya. Contoh qot'i yang subut dan dilalah. Riwayatnya qot'i, maknanya qot'i. Ning Al-Qur'an ada qul huwallahu ahad. Ada enggak? Allahu ahad. Allah esa. Ini secara subut, secara riwayat qot'i, secara makna juga qot'i. Tidak ada makna kedua. Ora iso ditakwil. Mafhum? Nek sampe mbok takwil iso kufur. Allah ya siji tapi aslinya telu lah ngene iki. OTW neraka langsung ya. Jadi maknanya pun qot'i. Itu masalah akidah. Masalah zakat, syariat, salat juga ada. Aqimus shalah wa atuz zakah. Bangsane ngono kuwi termasuk qot'i secara subut, juga qot'i secara dilalah. Tidak bisa dialihkan. Mafhum dari sini? Kok dialihkan dari kebatinan, salat yang juru ati lan sebagainya kok sampai ingkar kafir. Mafhum ini? Tapi yang terbanyak justru bukan qot'i dilalah. Yang paling banyak yang qot'i subut. Riwayatnya qot'i tapi maknanya tidak qot'i. Banyak di Al-Qur'an. Hadis mutawatir juga banyak, hadis ahad apalagi. Contoh yang paling gampang yang sering kalian dengar di antara ya aula mastumun nisa. Menyentuh wanita. Nanti mazhab Syafi'i lamasa maksudnya ya lamasa secara hakiki. Nek mazhab liyane Hanafi lamasa maksudnya majas. Maksudnya jima. Artinya apa? Secara riwayat oke, kita harus yakin. Tapi secara makna bahwa lamasa bermakna jima atau yang lain, lah kita tidak bisa meyakini 100% apalagi memaksa orang. Nek gak kafir loh, enggak iso. Modelnya kebenaran relatif lah di sini betul kalau masalah ini. Saya meyakini kalau ini benar tapi bisa jadi salah. Anda monggo meyakini benar tapi bisa jadi salah. Artinya keyakinannya sifatnya pribadi. Aku mazhab Syafi'i ya meyakini. Tapi nek kowe aja maksa aku meyakini kowe ngartekno jima. Lah ini yang terbanyak. Kemudian yang ketiga ada yang dzanniyu ad-dilalah wathubut. Iki luwih akeh meneh saka sing kedua. Hadis-hadis ahad rata-rata iki secara riwayat itu dzanni, secara makna juga dzanni. Nah sekarang apa hikmahnya kok lebih banyak yang dzanni daripada yang qot'i? Al-Qur'an itu. Di antara hikmahnya yang pertama agar longgar. Ben longgar. Krono apa? Krono andaikan Al-Qur'an iku saklek, kabeh iki model aqimus shalah begitu. Des itu betul-betul sangat memberatkan. Akhirnya menungso sing berbagai macam bentuknya dari berbagai macam tempatnya diminta hanya boleh satu pendapat bahkan sampai masalah amaliyah, masalah syariat. Itu sangat-sangat memberatkan. Mulane pas Khalifah Mansur Abbasiyah ketika beliau menang untuk menumpas Umayyah dan orang-orang Hijaz itu kan rata-rata pendukungnya Abbasiyah. Maka tadi rada akrab lah karo Imam Malik. Agak akrab sama Imam Malik. Beliau minta Imam Malik untuk menulis satu kitab yang berisi hadis-hadis dan athar-athar yang sudah diverifikasi, sudah diseleksi. Akhirnya diiyain sama Imam Malik. Oke. Beliau tulis jadi kitabnya sama khalifahnya. Ya Imam Malik, bagaimana kalau kitab Anda ini saya sebar di seluruh negeri? Arab, Afrika, Syam, Persia, semua harus pakai kitabnya Imam Malik, kitab yang lain dibakar. Dan semua pendapat fikih ikut pendapat fikihnya Imam Malik.
Jadi satu kata, satu madhab, satu ibadah. Satu arahan. Ini yang pembahasan yang saiki ya. Ini sensitif ya. Apa jarine Imam Malik? Ampun ngoten Khalifah. Jangan begitu. Nek jenengan model koyo ngono betul-betul memberatkan umat ini. Umat ini wis selama ratusan tahun. Waktu itu sudah 100 tahun lebih lah. Atau puluhan tahun. Sudah puluhan tahun, sudah 1 abad lebih mereka mengamalkan apa yang mereka yakini sesuai dengan ulamanya masing-masing, sesuai dengan tafsirnya masing-masing, sesuai dengan ijtihadnya masing-masing, dan itu sudah mengakar. Kalau Anda paksakan justru akan banyak mendatangkan bahaya. Nah, akhirnya karo Imam Malik, karo Khalifah, ya udah. Nah, begitu juga hikmahnya kenapa ini Al-Qur'an secara makna banyak multi tafsirnya, hadis apalagi di antaranya rahmatan lil ummah. Yang kedua, justru ini satu keistimewaan. Ben apa? Ben Al-Qur'an bukan menjadi kitab yang terlalu tebal. Akhirnya kadang-kadang satu lafaz, satu kata bisa dipakai sampai ratusan tahun, ribuan tahun. Contohnya begini, neng Al-Qur'an dulu Kiai Uzairun pernah mengutip ayat ini. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan bihusban. Loh, kata-kata husban itu kan multi tafsir. Loh, ternyata ada hikmahnya. Akhirnya pas ulama zaman dulu mengartikan bihusban itu satu. Bisa dihitung. Bisa dihitung maksudnya bulan itu satu, matahari satu. Benar enggak? Benar, enggak salah. 1500 tahun kemudian ditafsirkan yang kedua, tafsiran lain lagi. Maksudnya bihusban itu bisa dihitung jaraknya. Benar enggak? Benar. Coba nih Al-Qur'an ini maknanya saklek. Menjelaskan matahari satu kitab sendiri. Menjelaskan bulan satu kitab. Menjelaskan bumi satu kitab. Jadi kitab fisika lah. Jadi kitab astronomi lah. Siji. Jadi enggak perlu. Cukup dipakai satu kata yang multi tafsir. Sehingga bisa dimaknai A, bisa dimaknai B, bisa dimaknai C. Ini diantara hikmahnya. Yang ketiga diantara hikmahnya kenapa kok maknanya multi tafsir? Ben umat iki diwai ibadah mikir. Nek Al-Qur'an wi gampang kabeh khotimah koyo aqimus shalah. Gene wong istihad tadi. Akhirnya gene sing gelem mikir, akhirnya model kayak dhewe ngomong males ngene iki. Islam akhirnya gak maju. Lah krana maknane iki oke, menimbulkan perdebatan, menimbulkan diskusi. Akhirnya ono ibadah jenenge ibadah mikir. Ya ndak? Akhirnya timbullah ribuan kitab fikih, ribuan syarah hadis, ribuan kitab tafsir. Goro-goro kata-kata dalam Al-Qur'an dan hadis ini multi tafsir. Lah, kemudian ini yang terakhir pembahasan ini maksudnya. Itu terakhir pembahasan ini. Tapi gampang nek ketok wis blengere langsung tutup. Terus ketok iki jadi bahas apa gitu kan. Yang terakhir, lah inilah pembagian inilah ketika kurang bisa difahami yang menjadikan orang-orang ahli agama dituduh sesat. Tadi saya contohkan apa? Bumi datar. Nah, bumi datar rata-rata ngambilnya dari apa? Ayat wal ardha mudadnaha atau farosh naha. Dari kata-kata ini loh mereka yakini sebagai dalil bumi itu datar. Lah tentu saja keliru. Kata-kata madada atau madda, farosha diartikan datar itu dari mana? Enggak ada. Kata-kata farosha, kata-kata madda ini kata-kata yang multi tafsir. Maknanya banyak. Artinya secara dilalah ini dhonni. Mengandung banyak kebenaran. Kalau sudah begini ya jangan diyakini. Dan jangan memaksakan orang yakin. Nek kowe arep meyakini bumi datar dan laut ini, monggo. Tapi ojo meksa wong. Nek meksa wong sampe nuduh iki konspirasi.
ini pembodohan, ini bisnis, akhirnya ketok lucu. Akhirnya ketok lucu. Memaksakan satu lafaz yang banyak tafsirnya dengan tafsir dia sendiri dan ngongkon wong, maksa wong percaya karo tafsire. Lahirnya jadi ketawaan. Padahal Allah nggak katakan datar, Allah cuma katakan farosnaha, madadnaha. Terus buat pahami datar, maksa wong datar. Lah ini makanya jangan gegabah. Kalian kan suka baca atau di perpus toh. Mukjizat Al-Quran, mukjizat hadis, oke boleh. Boleh saja jadi wacana, ojo jadi keyakinan. Karena kuwi secara dilalah itu masih dzon. Sing oleh dadi keyakinan secara subut dan dilalah kuwi qat'i. Ngapun ini? Apalagi bumi datar tuh bisa dibilang enggak dzonni itu. Itu di bawahnya dzonni. Wong pilihane dhewe kok. Ngapun enggak? Nah, termasuk tadi yang kita singgung juga masalah umur umat manusia 5.000, umur umat Nabi berapa? 1.500. Ojo langsung diyakini. Wong saiki sithik-sithik maca-maca langsung dia. Pokoknya sing ketok keren, sing ketok medeni langsung diyakini. Padahal kita belum tahu, jangankan kok secara dilalahnya. Secara riwayatnya, secara subutnya itu bagaimana? Belum diteliti. Ada yang pernah neliti itu riwayat yang 5.000? Ada enggak? Aku yakin duduk mutawatir bahkan duduk ahad soheh. Apalagi yang 1.500 itu malah kasyafe wali. Kasyafe wali ini neng dunia ilmiah keislaman ini belas rapati kanggo. Kuwi nggur digawe kabar gembira, digawe wacana itu tadi. Bukan sampai tingkatan akidah. Lah kalau secara subut atau riwayat saja sudah tidak qat'i. Masya Allah. Panas. Maka jangan ditempatkan di tempat keyakinan. Paham ini? Jadi yang keyakinan hanya yang qat'i. Khobar yang qat'i dengan makna yang qat'i. Paham ini? Selain itu jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Untuk wacana oke. Paham ini? Lah ini yang perlu kita tancapkan betul-betul. Lah kadang-kadang yang masalah tadi kan kefahaman kita tentang dalil-dalil atau nakliyah yang qat'i, dzonni dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang yang masalah dari bidang yang kedua, dari perkara yang kedua yaitu akal. Karena akal sendiri kata para ulama tidak semua qat'i, tidak semua disepakati kebenarannya. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang berdasarkan akal, berdasarkan logika, tetapi dzonni. Mahfum ini? Nek contoh akal sing qat'i ya gampang 1 tambah 1 2. Wis 1 tambah 1 2 gak bakal bertentangan karo Al-Qur'an, hadis sing mutawatir gak bakal. Hadis dhaif ae ora. Soale qat'i. Lah akal-akal yang dzonni apa ada banyak. Di antara mudahnya kalau kalian baca furu'ul aqidah atau ikhtilaful aqidah, ikhtilaful aqaid. Itu rata-rata dzonni atau furu'ul aqidah. Contohnya nih, sifat maknawiyah itu ada atau tidak. Hal satu perkara yang berada antara wujud dan adam ada atau tidak. Ada sebagian ulama yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Yang mengatakan ada pun khilafiyah. Hal tok atau iktibar. Lah, kayak gini-gini. Ini kan bersumber dari akal. Iktibar gak enek ning Al-Qur'an hadis gak enek. Kanjeng Nabi gak tahu al-asya arba'atu aqsamin, gak enek ngene kuwi. Wi murni istihade ulama-ulama ahli logika. Paham ini? Dan ini sifatnya dzonni. Cara kowe keliru, aku gak yakin enek hal gak yakin.
Perkara ya ada dan tidak ada gitu saja. Ya monggo. Cara aku yakin enek loh, hal ini enek loh. Ya monggo. Ini sifatnya dhonni. Paham ini? Lah, akal yang dhonni akal yang qat'i tidak akan bertabrakan dengan nakli yang qat'i. Andaikan ada yang bertabrakan, itu pasti ada masalah. Entah itu dalilnya yang dhonni, yang Anda tabrak dengan qat'i, atau sebaliknya. Dalile sing qat'i mbok tabrak nih karo akal sing dhonni. Ya pantesan gak gatuk. Pantesan gak gatuk. Ini paham dari sini? Lah, kemudian yang ketiga, hawas juga sama. Lah kalau hawas langsung saja saya artikan di majalah karena nggak mau ribet ya, sebagai sains. Padahal ya sains itu nggak sesederhana hawas. Tapi bisalah dikatakan hawas. Karena kalau kita lihat definisi sains, definisinya banyak ya. Cuman di antara definisinya sains adalah cara memperoleh pengetahuan yang terorganisir sistematis berdasarkan uji coba atau kejadian yang berulang-ulang. Yang semuanya ya tentu saja diperoleh dari panca indera. Lah kan ya bisalah dikatakan hawas itu bisa. Dan kalau kita lihat sains, nanti akan ada beberapa istilah ya yang penting di sains. Sebagaimana sering diceritakan oleh ahli sains, yaitu antara fakta sains, kemudian hukum sains, teori sains, kemudian hipotesis sains. Nah, mengenai definisinya ini banyak khilafiyah juga, wis koyo noni nahwu noni fikih ngono kae lah. Jadi dindi tanah khilafiyah ki enak ya. Tapi secara garis besar ringkasnya yang bisa kita katakan qat'i, ini sebetulnya sains nggak ada ya, qat'i-qat'ian nggak ada. Atau qat'i dhonni kayak tadi itu nggak ada. Cuman ini ya untuk memudahkan saja bahwa tidak semua sains itu berada dalam puncak tertinggi. Sains juga ada martabat-martabatnya. Ada tingkatan-tingkatannya sebagaimana tadi khobar juga ada marotibnya. Ada sains yang diyakini kebenarannya. Yang kebenarannya diterima. Namanya fakta sains atau fakta ilmiah. Kemudian yang kedua ada yang nyaris benarnya. Kebenarannya nyaris. Nek definisi ki anggap bae iki dhonni. Sains sing dhonni. Kemudian ada yang wahmi malah. Tadi hipotesis. Satu kesimpulan yang belum dipastikan benar atau tidaknya. Bahkan banyak kelirunya. Berarti kita katakan aja di bawahnya dhonni. Artinya ternyata sains pun ada tingkatan-tingkatannya. Maka karena sains sendiri itu banyak tingkatan-tingkatannya, jangan terlalu mudah ketika kita membaca satu penelitian atau hasil pengamatan atau hasil observasi kemudian mengatasnamakan sains, langsung kita yakini sebagai kebenaran tunggal yang kemudian kita tabrakkan dengan Al-Quran dan hadis. Dan ini juga kekonyolan. Contohnya bawanya gak karu-karuan. Wakene ra karuan. Contohnya umpamanya teori Darwin. Teori evolusi. Itu kan sampai detik ini belum mencapai titik yang disepakati kebenarannya. Masih pro dan kontra. Antar ilmuwan itu masih pro dan kontra sampai sekarang. Masalah evolusi itu. Lah perkara yang semacam ini berarti kan belum sampai tingkatan qat'i. Katakanlah masih dhonni atau di bawah dhonni. Lah perkara sing koyo ngene ojo diyakini kemudian ditabrakkan dengan Al-Qur'an dan hadis. Paham ini? Nah, karena menungso sangka Nabi Adam iki iso diomong masalah sing wis qat'i. Masalah qat'i tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada kemarin itu yang menyebutkan dalil kemungkinan evolusi, bisa diterima. Dalilnya diantaranya
Gimana Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahun. Allah menciptakan langit, 7 petala langit dan bumi yang semisalnya. Lah kemudian mencuplik beberapa tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Abbas dari beberapa riwayat, di antara riwayat Imam Hakim Mustadrak itu Sahihul Mustadrak, bahwasanya Sayyidina Abbas mengatakan Allah itu sebelum menciptakan Nabi Adam menciptakan Adam yang lain. Bahkan ada 100.000 Adam sebelum Nabi Adam ini. Kemudian ada juga riwayat bahkan seluruh nabi-nabi juga ada kembarannya di bumi-bumi yang lain, di alam-alam yang lain. Lah dengan itu maka disimpulkan bisa jadi Nabi Adam yang kita kenal di Al-Quran wa 'allama Adamal asma, kita kenal sebagai Abul Bashar, itu bukan manusia pertama di bumi. Nah, piye nek ngono kuwi? Hanya dengan dasar ini Al-Quran tidak bertentangan dengan sains. Ya gak iso. Perkara padha dhonnine bahkan padha ngawuri kok tabrak-tabrakne mbok yakin-yakini dhewe. Terus bingung-bingung dhewe. Yang pertama tadi, Nabi Adam ini loh. Nabi Adam evolusi dulu aja udah bermasalah. Ini sudah bermasalah. Terus yang kedua, tafsir mengenai Allah menciptakan Nabi Adam yang mirip dengan Nabi Adam yang wa'alam Adamul asma itu Abul Bashar, ini juga riwayatnya bermasalah. Bukan mutawatir, ora sampai kot. Umpama sahih pun wis ora urus. Sahih pun masih dhonni. Sahih ini masih dhonni. Kemudian yang kedua, kata-kata mirip itu kan juga manusia. Umpamalah kita lah, kita anggap aja benar. Kata-kata mirip Nabi Adam kan juga manusia. Ora kok riwayatnya kata-katanya Allah ciptakan monyet yang kayak Nabi Adam. Ya enggak? Nek Allah ciptakan monyet seperti Nabi Adam, lah baru itu pun masih bermasalah dari segi subutnya. Paham ini? Memang masalah riwayatnya bermasalah, secara dilalahnya bermasalah, ini jangan langsung diambil. Apalagi sampai Anda pegang sebagai keyakinan. Paham ini? Termasuk apalagi tanda-tanda hari kiamat. Ini juga sering nih. Biasanya guru-guru formal nih. Sampai berapa tahun yang lalu sudah mentarget kontuk kurma oke-oke karo nyimpen power bank. Persiapan duhon teko ya. Ini perlu kita ketahui bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda Imam Mahdi, termasuk sifat-sifat Imam Mahdi secara rinci, sifat-sifat Ya'juj Ma'juj, roto-roto hadis ahad, bahkan ahadnya ahad yang menengah ke bawah. Kalau hadis nuzulu Isanya ini mutawatir, harus kita yakini. Hadis tentang munculnya Ya'juj Ma'juj ini mutawatir. Tapi sifat-sifat Ya'juj Ma'jujnya, sifat-sifat Imam Mahdinya secara detail, kemudian tanda-tanda dukhonnya, kalau dukhonnya ini mutawatir. Tapi nek kapan tekoe, ciri-cirinya bagaimana secara detail, kuwi kabeh tingkatane secara thubut saja itu sudah menengah ke bawah. Artinya nek ngiyakini ojo nemen. Untuk wacana boleh. Tapi nek sampai kowe ngiyakini dan meminta semua orang yakin, nek keliru. Ora kok kowe sing isin ora, nek kowe isin pun gak apa-apa, nek kowe kan sapa? Kita ini siapa? Untuk malu kan gak apa-apa. Masalah akhirnya wong dadi ragu karo hadis gara-gara lambene awak dhewe. Hadis Nabi mengatakan, dikit-dikit hadis Nabi mengatakan, padahal hadisnya perlu dicek dulu secara tadi thubutnya, validitasnya itu, riwayatnya juga kadang-kadang secara dilalahnya juga bermasalah. Paham ini? Jadi ringkasnya
Sebetulnya masalah Islam logika sains tidak ada yang bertentangan. Andaikan ada yang bertentangan perlu dicek. Jangan-jangan cara memahami dalil Anda itu yang keliru, atau cara memahami logika Anda yang keliru, atau cara memahami sains Anda yang keliru. Paham ini? Nah, dan terakhir, kalau ini asli terakhir kalau ini. Terakhir, andaikan tadi fakta yang kita katakan qot'i pun itu sebetulnya nggak patek qot'i. Jadi hukum sebab akibat atau hukum kausalitas dalam mazhab Asy'ariyah, dalam Islam gitu saja ya. Dalam Islam itu bukan ditolak secara mentah-mentah, tapi juga tidak diterima sebagai keyakinan. Loh, piye maksudnya, Pak? Artinya kita yakini, bukan kita yakini, kita terima kalau api panas. Kita terima. Air 3 meter menenggelamkan, kita terima. Benda berat jatuh dari atas ke bawah, kita terima. Apalagi contohnya sengabot-abot hukum gravitasi, oke, kita terima. Tapi kita terimanya istilahnya talazumnya, hukum antara kaitan A dan B tersebut hanya talazuman adian, hanya secara adat. Karena memang sudah berkali-kali semacam ini, nek nyekel geni panas, geni isok digawe masak sampai umep, isok digawe masak sampai mateng. Akhirnya timbul satu talazum, satu kefahaman bahwa A bisa berakibat B. Paham ini? Kita akui talazumnya, kita akui, iya oke. Bahkan secara fikih pun kowe nek sengaja nglebokno tanganmu ning geni, isok haram iki. Menjatuhkan pada kemudaratan. Kita akui talazumnya. Tetapi tidak boleh kita keyakini begitu saja 100%. Hanya cukup sebagai adian secara adat, bukan secara akal. Artinya apa? Yang semacam ini yumkinu takhallufuhu. Bisa juga tidak begitu. Api panas, oke, iya, kita harus menjauhi. Tapi bisa jadi api tidak panas. Air menenggelamkan, oke, tapi bisa jadi air tidak menenggelamkan. Lah ikilah jenenge Islam. Mulane kita yakin Nabi Ibrahim dilebokno geni, gak panas. Kowe gak yakin iso kufur. Ya narukuni barda wa salaman iki qot'i thubutan wa dilalatan iki. Nabi Musa membelah lautan. Nah, ben ora dadi wa mu'tazilah, kabeh-kabeh ditakwil atau neo mu'tazilah. Bangsane sapa? Mesir itu loh. Rasyid Ridho Group itu loh, Rasyid Ridho. Yang semua ayat-ayat tentang mukjizat kabeh ditakwil. Artinya Mu'tazilah itu api panas itu talazumnya aklian. Enggak bisa enggak, api pasti panas. Api pasti panas. Tapi keyakinan ini masih belum sampai kafir. Karena Mu'tazilah memastikan api itu panas adalah dari kekuatan, berasal dari Allah. Allah memberikan kekuatan sehingga menjadikan api itu pasti panas secara akal. Akal tidak menerima jika api tidak panas. Paham ini? Nah, kalau Asy'ari enggak. Kuwabeh sangka Gusti Allah. Geni sangka Gusti Allah, panase sangka Gusti Allah, membakarnya juga dari Allah. Hanya saja karena berulang-ulang akhirnya jadi hukum talazum tadi. Paham enggak ini? Nah, jadi yang fakta pun juga sebetulnya enggak koti-koti amat, ringkesnya begitu. Yang katanya fakta sains tadi, api panas katakanlah fakta sains termasuk kan, kabeh kan delok. Itu pun juga sebetulnya enggak koti amat. Karena tadi yumkinu takhallufuhu. Bisa juga tidak begitu. Karena kalau begini enak. Karo mukjizat percaya, karo karomah juga percaya. Nek gak ngono, akhirnya karo karomah gak percaya, karo mukjizat akhirnya jadi gak percaya. Paham ini? Itu Nabi Isa lahir tanpa pertemuan dari sel laki-laki dengan perempuan. Itu kan fakta sains. Itu fakta sains gak iso. Mana wong Indonesia sing ngaku-ngaku diutengi karo demit lah. Ditengi pas dicek bae yo. Lah kuwi.
Kayak kemarin yang di Jawa Barat kan katanya ditiup apa gitu tahu-tahu hamil, tiba-tiba pas dicek-cek dikumpuli sama orang. Gak iso, nek iku wis fakta. Wis fakta. Bledo. Tapi tadi sefakta-faktanya ini sebatas hukum adat. Nggak sampai hukum pasti yang akal. Aduh ngopi-ngopi. Insya Allah nih saya cukup pembahasan ini. Mungkin ada yang tanya atau yang nambahi juga monggo. Ini untuk memadukan agama dengan sains bagaimana? Aslinya gampang caranya. Ajarono kabeh akidah Asy'ari. Selesai masalah. Akidah Asy'ari itu bisa dibilang Asy'ari Maturidi ya. Satu-satunya akidah yang bisa mengumpulkan antara ini. Bisa mengumpulkan antara nas atau Islam, wahyu, kemudian sains dan logika. Bahkan ada satu kitab orang ahli fisika, orang Lebanon, bikin kitab kecocokan antara pendapat-pendapat Asy'ari dan penemuan-penemuan sains. Ada kitabnya dan ini mau diterjemah sama alumni, ada Ustadz Hanif Bandung. Itu semoga selesai, kayaknya kesusahan itu. Sampai dia beli banyak buku fisika gitu. Wah, piye. Jadi ini piye gak paham. Artinya sangat-sangat cocok baik secara logika maupun secara sains. Okay. Tapi umpama ono penemuan Asy'ari terus karo sains gak cocok ya mau ojo kesusu dhisik. Jangan-jangan itu Asy'ari yang khilafiyah, yang mukhtalafun fihi sehingga bukan qat'i atau sainsnya sendiri yang bermasalah. Mulane ndelok-ndelok hadis-hadis semacam itu ojo terlalu nemen-nemen. Kan kadang kan kita selalu latah gitu itu. Apa contohnya? Nabi suka makan A umpama. Ternyata secara kesehatan begini gitu. Berarti Nabi cocok dengan penemuan kedokteran. Penemuan ilmiah. Ya boleh saja untuk wacana, tapi untuk keyakinan jangan. Khawatirnya apa? Kalau nanti ada berubah, oh ternyata nggak sehat. Sing mbok salahno Kanjeng Nabi nih. Tuh Kanjeng Nabi ki piye to? Ngomong kok gak sehat lah. Paham nggak? Gara-gara tadi penemuan sensnya berubah, nah sensnya berkembang dan bisa berubah. Bisa berubah. Atau yang bermasalah mungkin riwayatnya. Riwayate ora qat'i gak mutawatir atau ahadnya ahad bermasalah. Terus kita yakini itu dari Nabi. Akhirnya mbok tabrakno karo sen sing sene berubah-berubah pisan wis mau bingung campur bingung. Apa ini? Mulane neng ngene manhal itu kalau kita menemukan hadis dhaif itu kan diantara adabnya apa? Ihtiyaton. Kita nggak boleh sampai meyakini nggak boleh. Yuski sangka Kanjeng Nabi hati-hati nih ngono. Paham enggak ini? Di antara itu ojo maksa. Karena hadis itu hadis doh. Ya kita enggak buang 100% kayak orang salafi enggak. Tetap kita pegang, tapi tadi ihtiyaton. Itu pun ada syarat lagi harus termasuk hadis yang dilingkupi oleh hadis-hadis umum yang sahih. Ya, Kiai dulu juga Kiai Uzairon masalah ini sebetulnya sudah dibahas itu. Beliau sering mewanti-wanti jangan terlalu ngait-ngaitkan antara penemuan-penemuan sains dengan Al-Quran maupun hadis. Khawatirnya itu ketika ada perubahan yang disalahkan Al-Qurannya, mana Big Bang menurut Al-Quran. Kan di maktabah kadang ada begitu itu. Neng maktabah kadang menunggu ya enak kadang. Gue sapa sih nulis ya. Mama Big Bang menurut Al-Quran. Menurut ayat fafataknahuma itu bagaimana? Yang fafataknahuma itu loh. Kanata rotokong
fafatakna huma, terus dikaitkan dengan Big Bang. Kalau kaitkan sebagai wacana saja ya, tanpa meminta orang meyakini, oke lah, nggak apa-apa lah, ben seru-seruan kan, seru. Tapi nek sampai keyakinan ini bermasalah. Kenapa? Yang pertama Big Bang-nya sendiri itu masih teori. Wong sing mencetuskan itu siapa? Manusia. Bila Big Bang-nya terjadi sudah tahunan sadurunge dhek lahir. Lha piye? Mau menyimpulkan perkara sing dhek dhewe iki gong lahir. Jadi itu sangat-sangat rentan berubah Big Bang itu. Terus kata-kata fafataknahuma, arti Big Bang di mana? Kecuali Gusti Allah ngomong fasara Big Bang ngono. Umpama. Itu kan enggak, fafataknahuma, kata-kata fatako maknanya kan banyak, multi tafsir. Itu masuk yang dhoniu dilalah tadi. Terus mbok yakini fafatako iki Big Bang, pas kok teorine berubah, ternyata asal mula alam semesta bukan Big Bang lah. Lu Al-Qur'an ini salah, lu kan? Sing mbok salahne Al-Qur'an. Padahal sing salah iki uteke awak dhewe sing memaksa kata-kata fatako untuk Qur'ane koyo sing bumi datar bangsane kuwi lah. Gusti Allah orang ngomong bumi datar ya. Nek Gusti Allah ngomongnya bumi datar flat earth. Baru mbok yakin oke lah. Gusti Allah ngomong farosha karo madada kok langsung diartikan bumi datar. Sama bumi bulat juga sama. Terus berarti bumi bulat juga enggak juga. Makanya bumi bulat datar ini perkara yang sangat-sangat tidak penting. Bulat, datar gak penting. Dan itu dua-duanya bisa mencakup kata-kata basato, madada, farosha itu bisa juga untuk bulat. Coba begini ya. Umpama kata-kata aku hamparkan. Terus kalau kotak, berarti nggak hampar. Yang pojok kan langsung jurang itu. Kata hampar kan paling cocok memang bulat. Hanya di mana-mana mau di ujung pun juga terhampar. Tapi lagi-lagi ini dhoni. Ini dhoni. Jadi bumi bulat atau datar, ini juga kita wallahu a'lam. Walaupun jumhurul ulama sains itu mengatakan ini sudah fakta, nggak bisa dibantah, sudah objektif, siapapun pengamat akan bilang bulat. Walaupun begitu itu tetap jangan ngait-ngaitkan antara bumi dan bulat dengan Al-Qur'an. Andai ngait-ngaitkan ya sebagai wacana saja. Ya guyon-guyonan yang kelas ya boleh ini. Tapi ojo sampai tingkatan meyakini. Bukan tempatnya untuk diyakini. Al-Fatihah. Maktabatuna Temboro.